Seks itu bisa merubah kehidupan seseorang, yaitu faktor nasib dan faktor takdir. Takdir ini adalah sebuah fondasi dan kerangka bangunan. Kenapa seks itu bisa merubah kehidupan seseorang? Jadi setiap manusia itu sudah membawa data DNA atau data kelahirannya masing-masing. Ya, nah fondasinya seperti ini dulu. Manusia ini kan dipengaruhi dalam kehidupan ini kan manusia dipengaruhi dua hal, yaitu faktor nasib dan faktor takdir. Ya, nah ada yang tidak bisa dikontrol oleh manusia, out of control manusia, dan ada dalam kontrol manusia. Nah, jika kita berbicara takdir, ini out of control manusia, jadi di luar batas kontrol manusia. Itu sudah memang bawaan dari data energi dari kelahiran tersebut. Nah, penyebabnya apa? Ini beda keyakinan, mungkin story-nya akan berbeda-beda. Jadi saya tidak akan bahas itu kenapa penyebabnya, karena itu hubungan juga dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu, meskipun secara energi itu bisa diakses. Nah, nasib itu dalam batas kontrol manusia. Tetapi begini, yang ingin saya sampaikan adalah banyak orang berbicara hanya sebatas ngerubah nasib, tapi tidak merubah takdir. Takdir nggak bisa dirubah. Nah, nasib yang bisa dirubah. Jadi begini, ketika ibaratnya takdir ini, kalau kita berbicara bangunan, takdir ini adalah sebuah fondasi dan kerangka bangunan itu. Jadi fondasinya bentuknya seperti apa, kekuatan fondasi seperti apa, desain bangunannya akan diarahkan, dibentuk seperti apa, itu fondasi. Nah, ini takdir. Nah, nasib ini tampilan ketika sudah terbentuknya bangunan. Nah, polesannya, furniturnya, agar looknya terlihat indah. Nah, ini nasib yang bisa dirubah. Ketika nanti mau dirubah warnanya, dari warna sekarang mau dipakai warna emas, bosan nanti dirubah menjadi warna hijau misalnya begitu. Nah, itu nasib. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak kita mengetahui garis takdir seseorang itu menjadi apa, kapan, dan terbentuk dalam kehidupannya itu mengarahnya seperti apa? Jawabannya bisa. Dari mana? Dari data kelahirannya. Ya, dari tanggal lahir, bulan, tahun kelahiran kita bisa mengetahui kerangka bangunan fondasi dari kehidupan seorang itu kita bisa ketahui. Nah, sehingga ketika kita mengetahui itu, kita bisa sinkronkan dengan nasib, ya. Sehingga kita tahu, oh, bentuk bangunannya, kerangkanya seperti ini, jadi kita ikuti saja. Jadi lebih mudah, kemudian lebih match gitu ya. Nah, hubungannya dengan seks itu seperti apa? Begini, saya dilahirkan sudah membawa data energi sendiri, ya kan? Di usia sekian saya akan mengalami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian data energi saya, misalnya nih, dalam urusan keuangan misalnya hancur, kacau gitu kan. Nah, ketika saya bertemu dengan pasangan yang energinya match, saya katakan match ya, match, penyatuan energi ini ya, dari data kelahiran ini ketika disatukan membentuk pola energi baru. Nah, pola energi baru ini bisa kita baca, bisa analisa mengarah kemana energinya. Ketika dia mengarahnya keberhasilan secara ekonomi, tiba-tiba penyatuan energi ini akan membuat pelipat gandaan energi yang sangat besar sekali, dan dia akan mengarah ke sana, sehingga otomatis kehidupan kita pun akan berbentuk mengarah sesuai dengan data energi, penyatuan energi itu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ada di mungkin di sekitar Anda juga mungkin ada orang yang dulunya masih bujang, hidupnya susah, ketika dia sudah menikah ekonominya bagus. Bahkan atau sebaliknya, pada saat bujang dia ekonominya bagus, ketika sudah menikah malah kacau. Nah,
Orang yang tidak mengetahui rahasia ini, dia akan saling menyalahkan. Gara-gara saya dengan kamu, saya mengalami seperti ini. Gara-gara saya begini, kan. Mencari kesalahan di luar dirinya. Padahal penyebab kesalahan itu ada di dalam dirinya. Penyatuan energi itu. Nah, jika sudah terjadi seperti itu, bagaimana harusnya? Nah, disinilah peran dari spiritual berfungsi. Jadi, untuk merubah energi itu menjadi lebih baik, dalam artian begini, dia tidak bisa merubah karakter energi itu, tetapi dia mampu merubah bagaimana kita menyikapi karakter itu sehingga kita mampu kita bisa menyatu dengan energi itu, kemudian kita bisa bermain dengan karakter energi itu sehingga kita tidak mengalami penderitaan yang sangat besar. Nah, ini peran spiritual. Ya, jadi sederhananya begini, ketika penyatuan energi itu dalam bentuk perkawinan mengarah pada energi kehancuran secara ekonomi, orang yang tidak belajar spiritual dia akan menyalahkan orang lain, menyalahkan di sekitarnya, atau bahkan menyalahkan pasangannya gara-gara kamu begini. Tetapi orang yang belajar spiritual, dia mengetahui, oh ternyata dari penyatuan energi ini kita mengalami seperti ini. Jadi bagaimana harus kita menyikapinya, sehingga ketika ada permasalahan ya yang akan terjadi dari penyatuan energi ini, dia bisa mengantisipasi, meminimalis, kemudian mempersiapkan mentalnya bagaimana dia menghadapi itu agar tidak menghancurkan dirinya dan juga pasangannya. Nah, ini peran spiritual hadir di sana. Nah, kemudian ada juga yang penyatuan energi itu membawa energi bagus secara ekonomi. Nah, rata-rata sih orang yang sudah bagus secara ekonomi ya, dia jarang belajar spiritual. Karena mau ngapain lagi belajar spiritual? Makanya saya sering katakan, orang yang belajar spiritual itu kan sebenarnya orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Tapi dia memiliki motivasi untuk tetap eksis, untuk tetap berjuang, untuk tetap mau berubah atau memiliki impian yang besar dalam kehidupannya. Nah, itu orang-orang yang mau belajar spiritual. Orang yang tidak mau belajar spiritual ketika mengalami permasalahan itu, mungkin dia akan mengakhiri dengan cara-cara tragis, misalnya bunuh diri atau yang lainnya, ya. Nah, jadi penting sekali bagi kita, terutama kalian yang belum married, sebelum married dalam fase pacaran itu, kenali dulu pasangan kalian. Jangan hanya mengenalinya dari fisik, tapi dari data energinya. Penyatuan energi itu akan mengarah seperti apa. Karena saya menyadari betul bahwa tidak semua orang itu siap untuk belajar spiritual. Mayoritas ketika orang mengalami penderitaan dalam kehidupannya, dia akan mencari kesalahan di luar, ya. Nah, daripada nanti kalian mengalami hal seperti itu, lebih baik antisipasi. Ketika masih dalam proses mencari pasangan, cek data energinya. Di mana cara ceknya? Silakan kalian konsultasikan dengan orang yang memang paham cara membaca itu. Atau misalnya kalian mau dalam proses pencarian, kalian mau konsultasi dengan kita, silakan DM saja ya, atau komentar di kolom komentar, nanti kita bantu untuk bacakan. Nah, bagi kalian yang sudah married, berarti harus pisah dong. No. Saya tidak mengarahkan untuk kalian berpisah. Tapi ketika kalian sudah married, data energi kalian terlihat seperti itu, tidak sesuai dengan harapan, ya. Saran saya, belajar spiritual, ya, agar kita bisa kuat, lebih tegar lagi menghadapi kehidupan. Minimal ketika kerangkanya hancur, kerangkanya tidak kuat, saya tidak bilang hancur dulu, kerangka tidak kuat, ketika dia punya skill, keahlian mengelola energi atau spiritual, dia mampu sebelum ini hancur, dia bisa poles dulu, terlihat lebih indah. Nanti ketika roboh lagi, ya dia poles lagi. Nah, itulah seni dari bermain menghadapi dinamika kehidupan yang kadang-kadang
di luar batas kemampuan kita pada saat kita belum mengetahui, ya. Jadi semoga dari video ini teman-teman semua mendapatkan pesan yang saya sampaikan, ya. Jadi pesannya pertama, jika kalian belum punya pasangan, ingin mencari pasangan hidup pendamping, silakan dicek dulu data analisanya, ya, sebelum kalian mengarah ke hal yang serius. Kedua, kalau kalian sudah berkeluarga, dicek juga bisa, ya, ketika sudah tahu, jadi kalian bisa mengantisipasi sedia payung sebelum hujan. Atau yang ketiga, baik kalian yang sudah married atau yang belum married, ketika kalian mau berhubungan badan dengan seseorang, jangan ngawur, karena pada saat kalian melakukan hubungan badan atau seks, pertukaran energi itu terjadi. Jangan sampai karena salah kalian berhubungan seks, bukannya hidup kalian malah lebih baik, justru malah lebih kacau. Untung-untung ketika kalian berhubungannya bebas, ketemu dengan pasangan yang data energinya bagus, ya. Kalau bagus itu wah enak. Tapi kalau enggak, karena sulit sekali kita menemukan data yang match, itu sulit. Jadi untung-untungan. Jadi ketika kita punya metode untuk baca itu, ya dimanfaatkan saja. Oke, sekian dari saya. Kita jumpa di video saya selanjutnya.